Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Faizal Erdiansyah, NIM 63014190074 dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan. Pada kesempatan ini, saya akan menayangkan hasil makalah yang telah saya buat dengan tema hubungan manusia dan teknologi. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Literasi digital merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari informasi. Informasi adalah suatu hal tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia karena manusia dapat melakukan berbagai hal. Dari waktu ke waktu, informasi terus mengalami perkembangan yang diikuti dengan perkembangan media elektronik atau digital dan telekomunikasi. Informasi bukan hanya berbentuk tercetak lagi, tetapi sudah dapat diakses dengan medis digitalisasi. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat mengikuti perkembangan zaman agar tidak ketinggalan informasi. Maka untuk mengatasi masalah itu, masyarakat harus memiliki kemampuan yang dikenal dengan istilah literasi digital. B. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan literasi digital? Yang kedua, apa hubungan manusia dan teknologi? Yang ketiga, apa pentingnya teknologi bagi manusia? Yang keempat, bagaimana cara manusia menghadapi era digital zaman sekarang? C. Tujuan, mampu mengerti apa literasi digital. 2. Memahami teknologi yang saat ini semakin canggih. Bab 2 ada pembahasan. Kita masuk ke A. Pengertian literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan seorang untuk menggunakan berbagai media guna mengakses, analisis, serta menghasilkan informasi untuk berbagi keperluan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang akan dipengaruhi oleh media yang ada di sekitar kita berupa televisi, film, radio, musik, terekam, surat kabar, dan majalah. Dari media itu masih ditambah dengan internet, bahkan kini pun melalui telepon seluler dapat diakses. Istilah literasi digital mulai populer sekitar tahun 2005. David and Shaw 2011. Literasi digital bermakna kemampuan untuk berhubungan dengan informasi hipertekstual dalam arti bacaan tak berurut berurutan komputer. Istilah literasi digital pernah digunakan tahun 1980-an dari Davis and Shaw 2011. Secara umum bermakna kemampuan untuk berhubungan dengan informasi hipertekstual dalam arti membaca non-sekuensial atau non-urutan berbantuan komputer. Bowden 2001. B. Hubungan manusia dan teknologi. Manusia dan teknologi adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan pada era modern. Pada saat ini kita tahu bahwa perkembangan teknologi yang sangat pesat ini seakan-akan memudahkan untuk memanjakan manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Hubungan manusia dan teknologi ini bisa ditemui setiap aktivitas yang kita lakukan. Manusia tak akan pernah lepas dari sebuah teknologi, sehingga teknologi saat ini merupakan bagian dari kebutuhan pokok yang harus wajib dirasakan dan dinikmati manfaatnya. Selain kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan, teknologi pada intinya adalah alat-alat ciptaan manusia yang ditemukan untuk memudahkan manusia menjalankan aktivitas kehidupannya. Tetapi pada kenyataannya saat ini, teknologi tidak hanya memiliki fungsi seperti demikian. Teknologi sekarang menjelma menjadi bagian hidup dan gaya hidup dari setiap manusia itu sendiri. Banyak fungsi teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya kita tahu bahwa teknologi pada saat ini bisa memudahkan kita sebagai manusia dalam berkomunikasi, seolah-olah jarak antara manusia yang satu dengan manusia yang berada di belahan dunia lain itu sangat dekat, di mana pada zaman dahulu hal ini tidak mungkin bisa dirasakan manusia, atau bahkan berkomunikasi dengan manusia di belahan dunia lain merupakan hal yang tidak masuk akal saat belum ditemukannya teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Sebagai manusia yang hidup di era modern seperti ini, di sisi lain teknologi tak hanya menjadi sebuah benda-benda yang bernilai manfaat positif saja, tetapi banyak hal juga dari sisi negatif yang perlu ditinjau kembali dan diwaspadai dari berkembangnya teknologi saat ini.
Sebab benda-benda teknologi tak hanya memudahkan kita manusia, tetapi sekarang seolah-olah manusia diperbudak oleh sebuah teknologi. Jika ada teknologi baru, kita manusia cenderung akan ingin mengetahui, menggunakan, dan membeli produk teknologi baru tersebut. Sehingga keinginan kita sebagai manusia yang manusia perlu teknologi sekarang telah berubah menjadi manusia sangat butuh teknologi. Dari ini dapat disimpulkan di era sekarang fenomena perkembangan teknologi dan manusia saat ini, yaitu teknologi gaya hidup merupakan sebuah kiasan bagi manusia itu sendiri sebagai pengguna teknologi. Banyak dari manusia yang mengikuti perkembangan teknologi pada dasarnya mereka hanya ingin menyesuaikan kebutuhan hidupnya dari manfaat perkembangan teknologi itu sendiri. Dapat dikatakan penggunaan teknologi itu tergantung dalam kebutuhan penggunanya itu sendiri, sehingga karakter benda teknologi yang digunakan oleh seseorang adalah cerminan dari gaya hidup orang itu sendiri. Tetapi masih banyak juga manusia yang hanya menggunakan teknologi tidak hanya karena kebutuhannya, tetapi karena gengsi agar tidak dicap sebagai manusia yang ketinggalan zaman, atau bahkan hanya ingin memiliki benda-benda teknologi yang kini sedang menjadi tren, sehingga ia hanya ikut-ikutan untuk menggunakan dan memanfaatkan alat teknologi tersebut. Yang C, pentingnya teknologi bagi manusia. Teknologi sangatlah penting bagi manusia. Salah satu contohnya teknologi di bidang komunikasi. Saat ini mulai dari komputer, tablet, sampai ponsel, layar sentuh, kemajuan teknologi di bidang komunikasi tidak terbatas. Sarana dan mode komunikasi yang tak terbatas merupakan manfaat dari kemajuan teknologi di bidang komunikasi. Manfaat tersebut dapat dirinci adalah: 1. Kecepatan, waktu tidak lagi menjadi kendala dalam komunikasi. 2. Kejelasan, dengan gambar, megapiksel, dan video, serta kejelasan audio dalam komunikasi telah menjadi pengalaman yang tidak pernah ada sebelumnya. 3. Kedekatan, kemajuan teknologi telah membuat dunia menjadi tempat yang lebih kecil untuk ditinggali. 4. Penyebaran informasi, penyebaran berita, atau berbagai pengetahuan teknologi telah membuatnya menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih singkat. 5. Penyimpanan data lebih aman, karena itu menyimpannya dengan flash disk dengan kapasitas besar, sekarang 1 tera, CD, dan yang paling mudah dan aman karena fasilitas ini dapat kita upload atau download setiap saat. D. Teknologi digital era sekarang. Teknologi digital telah mengubah kehidupan. Masuknya teknologi digital ke setiap inci kehidupan manusia membuat hal yang dulunya dirasa hanya khayalan kini menjadi kenyataan. Salah satu hal yang dulunya dianggap tidak mungkin adalah proses pembelian barang dimanapun dan dari manapun. Zaman dahulu masih banyak orang yang membayangkan betapa enaknya jika bisa mendapatkan barang impian dari belahan dunia lain tanpa pergi ke tempat asal tersebut. Sekarang impian tersebut sudah tercapai dengan banyaknya proses belanja online. Naiknya pembelian barang secara online ini sebenarnya mulai sejak 2016. Di tahun itu keberadaan internet mulai merambah ke berbagai pelosok daerah dan beragam jenis alat digital. Sebelum lebih jauh pada transformasi digital, kita perlu mengembangkan atau mempersiapkan diri terhadap perubahan akibat dari perkembangan digital yang masif. Salah satu caranya dengan menanamkan kesadaran digital kepada masyarakat luas, bahwa transformasi digital merupakan sesuatu yang memang sedang terjadi dan sangat penting. Bab 3, penutup. Kesimpulan, teknologi dan manusia tak akan pernah bisa dipisahkan. Manusia selamanya akan tetap membutuhkan teknologi dalam memudahkan aktivitasnya. Manfaat dari teknologi akan bisa dirasakan apabila manusia itu sendiri bijak dalam menggunakannya. Sehingga teknologi yang terus berkembang kelak mungkin akan terus membawa kehidupan peradaban manusia yang lebih maju dari era sekarang yang kita alami. Dan bahkan mungkin dengan teknologi-teknologi kelak yang belum diketemukan, hal yang saat ini belum tentu bisa kita lakukan sebagai manusia, mungkin saja suatu saat bisa kita lakukan atas manfaat dari sebuah penemuan teknologi. Saran, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca, begitu juga dengan penulis. Bila dalam pembuatan makalah ini ada kekurangan, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca guna menyempurnakan makalah ini. Sekian makalah dari saya, terima kasih atas kesediaan Anda mendengar presentasi saya, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.